Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum. Hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab tadi. Maka gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip, jangan gibah. Islam yang baik dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat pahala salatnya banyak, makin nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai salat. Maaf, tiba-tiba salah salat membicarakan orang lain dalam konteks gibah. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada Anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela, Anda siapa? Kalau ada yang mencela Anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa Anda telah menjadi orang baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada Anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas? Orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kepintaran dan kecerdasannya, dia berkata, aku selalu mengalahkan semua argumentasi yang ada di depanku. Karena Iyas sangat cerdas. Masya Allah, ulama tabi'in dan jadi hakim. Dia bilang kecuali ada satu orang. Dia hadir di majelisku dan aku terkalahkan dengan argumentasinya. Dia duduk di ujung majelis, selalu hadir dalam pengajian, tapi nggak pernah bertanya. Diam saja orang ini. Satu waktu aku dekati dan aku tanya, semua sudah pernah bertanya kecuali dia. Hai fulan, kenapa kau nggak pernah bertanya? Maka dia mengatakan, Allah memberikan aku 2 kuping dan memberikan aku 1 lisan, agar aku lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 kuping untuk apa? Kenapa bukan 1 kuping? Dan lisan 1 agar lebih banyak dengar daripada banyak bicara. Dan aku mendengar, maka aku aman. Aku berbicara, aku akan dihisap. Gitu. Karena kata-kata yang sudah diucapkan susah untuk ditarik kan. Nggak mungkin. Gitu.
Bagaimana bijaknya mereka seperti itu. Ya. Soknya sopan, marilah kita pilih kata-kata terbaik. Banyak kata-kata. Ingin memperbaiki hati, perbaiki kata-kata. Ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki kata-kata. Akan berpengaruh sekali pemilihan kata-kata kepada perubahan akhlak. Karena orang-orang yang akhlaknya jelek, biasanya kata-katanya juga jelek. Sambil melatih hati, kan begini, hati baik, kata-kata makin baik, kata-kata baik, hati-hati makin baik, begitulah. Jadi saling menguatkan, hati, kata baik, hati membaik, hati makin baik, kata makin baik, terus akhirnya mencapai puncak kebaikan. Maka hindarilah kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak layak disampaikan. Ada doanya supaya kita lisannya terjaga. Doanya dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani 27 yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa. Rabbis shrahli sadri, ya Rabbku lapangkan dadaku. Jadi doa Nabi Musa sebelum bicara itu ternyata yang pertama diminta itu adalah hati yang lapang, hati yang lega dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, hati yang lapang terhadap segala tekanan. Karena yang membuat kita menderita itu adalah sempitnya hati. Kemudian tahap kedua karunia Allah itu Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Baru urusan itu akan jauh lebih mudah. Dan orang-orang yang hatinya lapang, yang bisa berpikir jernih dengan bimbingan Allah menghadapi urusan, wahlul uqdatam min lisani, minta dihilangkan keluk di lidah ini. Karena memang Nabi Musa agak tidak lancar. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yafqahu qawli, perkataannya ini bisa dipahami.